Oke, selamat sore dan kembali di channel Signal Analisa. Dan di sini kita akan belajar tentang market structure dan liquidity ya. Jadi untuk menggunakan teknik BSL dan SSL ini kita harus belajarin market structure dan liquidity ya. Oke, untuk market structure kita harus tahu dulu yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Dan lawan arahnya itu adalah downtrend ya, yaitu lower low, lower high, lower low, lower high, lower low ya. Kita harus pahami seperti ini. Jadi kita dapat ini adalah boss, ini adalah boss, ini adalah boss, ini adalah boss. Ini namanya uptrend ya. Dan ini adalah downtrend. Simple. Jadi untuk menggunakan teknik BSL dan SSL itu kita harus tahu dulu arah marketnya mau kemana. Karena kita untuk mengetahui arah market kita harus pelajari market structure ya. Dan ketika kita sudah tahu bahwa marketnya biasnya kemana, mau turun atau naik, tinggal kita eksekusi ya. Contoh seperti ini, saya buka time frame H4. Oke ya, di H4 di sini kita lihat bahwa tren sekarang lagi bullish ya teman-teman ya, karena kita lihat bahwa tren di out NZD ini sedang naik ya. Ini adalah higher high ya, kemudian ini adalah higher low ya, kemudian ini adalah higher high, higher high, kemudian ini adalah higher low. Dan ini higher high lagi, potensi higher high. Jadi kemungkinan dia akan menembus higher high ini. Nah, ini sudah terjadi dan ini higher low. Tinggal kita lihat apakah dia akan break atau tidak. Kita nggak tahu ya. Higher low ini belum terbentuk ya. Kalau dia sudah break ya ke atas, misalnya marketnya naik ya, ngelewatin higher high yang ini ya, yang saya gambar ini ya teman-teman, maka ini terbentuk jadi higher low ya. Untuk saat ini higher low yang benar adalah yang sekarang ini adalah ini ya, untuk saat ini ya, karena higher low yang ini belum terbentuk. Nah, ketika kita udah tahu nih uptrend, maka kita fokus biasnya buy ya. Nah, oke, ketika kita tahu biasnya buy, kita akan pelajari yang namanya liquidity. Oke, liquidity gimana ya? Liquidity itu seperti ini. Ketika market membentuk internal structure ya seperti ini ya, dan market lagi turun seperti ini ya. Contoh-contoh kita ulang lagi ya. Nah, ini namanya setiap swing point itu namanya BSL. Di atas namanya BSL ya. Ini disebut BSL dan ini adalah SSL ya. Dan mereka berdua ini termasuk liquidity ya. Nah, contoh ketika market bergerak naik, turun, habis itu dia turun lagi kayak begini, mantul lagi, tapi belum sampai nge-sweep ya, nge-sweep BSL. Nah, ini BSL ini termasuk area stop loss ya, stop loss entry ya. Nah, di sini banyak yang open posisi sell ya. Di sini sell limit, stop lossnya di sini ditaruh. Dan ketika di bawah itu banyak yang open buy limit ya, stop lossnya di bawah di sini banyak. Jadi saya akan kasih tanda warna merah ya, karena merah ini arti tandanya stop loss ya. Jadi banyak orang yang buy limit di sini ya, stop loss di sini,
ya. Ada yang sell limit di sini, stop lossnya di situ. Banyak ya. Nah, fungsinya sekarang gimana caranya kita melihat menggunakan liquidity ini? Ya, cukup kita tunggu aja market naik seperti ini ya. Kemudian ini ya, ini BSL ya. BSL ya. Dia marketnya tuh naik sedikit, naik lagi, break ya. Oke, seperti ini break. Nah, dan harusnya dia sudah membentuk candle baru ya. Misalnya candlenya hijau ya. Di sini candlenya ya. Atau di sini ya, kayak gini. Usahakan candlenya itu nge-wick ya, nge-wick ya. Nge-wick panjang, semakin semakin bagus ya. Oke, sampai segini aja ya, panjang. Nah, ketika seperti itu marketnya, terus ada penurunan market ya, dia bearish ya, bearish. Nah, udah, jadi kita tunggu dia berubah change of karakter ya. Kita harus fokus change of karakternya ya. Dan ini adalah struktur internalnya. Kemudian marketnya turun ke bawah ya, kemudian dia naik lagi. Ketika ada fair value gap yang kosong di sini, ini saya kasih nama fair value gap ya di sini, karena ada candle lagi di sini pastinya warna merah ya, dan ekornya ada di sini satu, kemudian di sini satu ya, kemudian di sini satu ya, dan sini satu, dan terakhir di sini satu. Oke, kayak gini candlenya. Nah, kita bisa entry sell di area order block ya di sini. Nah, di sini kayak kasih tanda warna apa ya? Kuning aja ya. Sorry, jelek. Warna hijau ya. Hijau muda. Oke, seperti ini. Usah dah, kita kasih garis saja ya. Nah, ini kayak entry-nya. Nah, kita entry di sini. Stop loss di atas swing high-nya. Dan TP kita ya di SSL ya. Alasannya yang pertama, market di atas sudah nge-sweep ya. Nge-sweep SL-nya orang semua di sini. Banyak SL di sini. Kalau kita bilang ini adalah logonya dolar ya. Dolar. Nah, di sini banyak dolar ya. Dan di sini juga banyak dolar pastinya di area SSL nih. Banyak dolar juga. Nah, ini disebut liquidity, teman-teman. Target di sini ya. Di SSL. Nah, secara tidak langsung area yang liquidity di sini nih biasanya ada candle order block ya. Mungkin di sini ada order block ya. Warna merah, kemudian ada hijau ya. Kemudian di sini ada hijau lagi. Kemudian hijau lagi. Nah, seperti itu. Biasanya marketnya seperti ini ya, teman-teman. Kita menumpukan candle seperti ini. Oke. Ini merah. Kemudian ini hijau. Ya, udah mirip ya. Oke, seperti ini. Ya, jadi ini adalah order block. Biasanya di area order block itu, mendekati order block itu adalah area stop loss-nya orang ya. Biasanya di situ ya. Jadi
tekniknya seperti ini. Nah, bias sama seperti by ya. Ini kan misalnya BSL-nya diambil ya, di sweep. Kemudian kita tunggu dia turun. Habis itu kita cari area order block, kemudian kita TP-nya di SSL ya. Nah, ini termasuk area liquidity. Nah, area liquidity itu adalah area inducement ya. Oke, kita udah dapat metodenya, tinggal kita praktekkan sekarang ya. Kita di sini ya, fokus yang tadi ya. Oke, kita tadi TP mana? Oke, di sini kita lihat teman-teman. Marketnya lagi uptrend kan ya, lagi uptrend kan. Nah, sekarang kita fokus area liquidity ya. Nah, area liquidity di mana? Yang utama adalah area inducement ya. Yang pertama liquidity-nya yang saya lihat adalah di sini. Ini adalah SSL ya. Kita kasih SSL ya di sini ya. Ya. Kemudian ini adalah BSL. Nah, ketika market sedang naik uptrend, kita tunggu dia turun ya. Nah, ini adalah area di mana stop loss itu diletakkan ya. Nah, ini area yang banyak stop loss diletakkan ya. Nah, saya kasih tanda merah. Nah, di bawahnya SSL itu biasanya area point of interest seperti order block dan lain sebagainya. Nah, ini contoh. Saya nemukan order block, shadow order block ya. Nah, ketika market sudah sweep market SSL seperti ini ya. Ya. Contoh seperti ini. Ketika marketnya uptrend, itu kita fokus pembalikannya, yaitu misalnya dia SSL duluan di sweep, maka kita targetnya BSL, begitu teman-teman. Nah, contoh seperti ini. Nah, tinggal kita buka time frame kecil ya, misalnya H4 15 temannya. Seperti itu. Oke. Nah, ketika market sudah SSL seperti ini, tinggal kita fokus change of karakternya. Nah, biasanya kita cari order block atau fair value gap langsung ya. Di sini kebetulan di sini kita lihat ada structure market yang break ya, contoh seperti ini. Inilah internal structure ya. Kemudian market turun. Kemudian ada lagi nih ya, dan terakhir ada di sini ya. Nah, dia di break nih. Nah, break. Nah, ini change of character ya. Dia ada break ya. Kemudian ketika udah break, kita langsung entry apa? Order blocknya. Order blocknya ada di sini. Nah, ini dia. Nah, stop loss kita di mana, teman-teman? Nah, kebetulan order blocknya di sini, maka stop loss kita tuh di swing low. Di sini ya, teman-teman. Oke, seperti ini, teman-teman. Target BSL. Oke, ini di time frame H4. Oke, kita akan coba ya ke depannya ya. Kita akan cari lagi contoh seperti ini. Ini marketnya sekarang kita lihat. Ini adalah BSL ya. Kemudian ini adalah SSL ya. Kita buat baru lagi ya. Nah, kalian lihat inducementnya di mana? Ada banyak ya. Ada di sini dan ada di sini. Nah, ketika lihat kita lihat di sini ya. Di sini ada inducement. Ini SSL ya. Tapi kuncinya di sini adalah harus dia sejajar ya. Ya. Kayak begini. Ya. Sama ini poinnya, ini ya. Ini sama ini. Kalau ini belum ada, dia kayak trend line ya. Jadi fokus kita tuh SSL-nya dia harus sejajar dengan strukturnya ya.
Nah, ini contoh ketika kita masuk di SSL ini ya, di sini ya. Kita akan lihat 15 menit. Ya. Di time frame 15 menit, contoh seperti ini. Kita tunggu marketnya break ya. Contoh dia breaknya di mana, teman-teman? Nah, ini kan sejajar nih. Nah, ini liquidity juga termasuk, teman-teman. Nah, saya kasih tanda X ya. Jadi kalau dia liquidity, maka ini belum valid ya, teman-teman. Ya. Kemudian malah dia break di sini kan, teman-teman. Nah, tapi dia tutup candle ya. Tutup candle. Kedua, di sini tidak ada yang namanya order block ya. Kalian lihat order blocknya nggak ada di sini. Nih, kita cari sini order block yang kosong nggak ada. Itu yang bikin dia marketnya turun, masih turun. Nah, gitu. Jadi kalau nggak ada, walaupun dia sudah check of karakter ya, misalnya di sini ya, teman-teman. Nah, ini check of karakter. Nah, sekarang kita cari area order blocknya ya. Ini tidak ada ya, teman-teman. Tidak ada kelihatannya. Nah, order block itu biasanya mendekati fair value gap ya, teman-teman. Nah, oke, marketnya turun, break. Nah, dia nge-sweep lagi nih, teman-teman. Sweep lagi. Nah, yang nge-sweep tuh di sini. Oke, sweep dia. Ya. Nah, ini SSL yang baru lagi ya. Oke, SSL yang baru. Kita lihat. Ini SSL yang baru ya. Oke, tinggal kita tunggu marketnya mencari area order block di time frame H4. Mana area order blocknya? Nah, di sini yang merah ini. Kita ambil di sini. Kita tarik. Nah, udah kena. Ya, teman-teman. Kena. Kita ambil 15 menit. Nah, di sini. Nah, misalnya kayak begini marketnya. Ya. Gimana caranya kita atasi seperti ini ya? Kita cari area order block yang kiranya masuk ya. Contoh di sini ada area order block. Ya. Ini bisa masuk ya. Cuman SL-nya besar ya, teman-teman, di sini. Nah, itu jeleknya ya. Karena yang pertama ini pasti ada berita ya. Dekat-dekat berita. Ada dua cara untuk biar bisa masuk di area seperti ini. Yang pertama, masuk langsung ketika harga sudah kena area order block di time frame 4 ya, TP langsung di BSL ya, atau kalian nunggu konfirmasi di time frame 15 ya. Cuman balik lagi ya, teman-teman, balik lagi, kalau kita ngelihat strukturnya biasnya uptrend, kita fokus buy gitu. Oke, itu aja sih untuk pembelajaran hari ini ya. Dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan selamat sore, teman-teman.